Oke, sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. You know I'm gonna get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kecerdasan buatan, yaitu planning. Baik, kita masuk ke materi pertama. Materi pertama itu planning. Planning adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecahkan masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil. Kemudian menyelesaikan sub-sub masalah tersebut satu demi satu. Kemudian menggabungkan solusi-solusi dari sub-sub masalah tersebut, menjadikan sebuah solusi yang lengkap dengan tetap mengingat dan menangani interaksi yang ada antar sub masalah. Selanjutnya itu syarat-syarat untuk melakukan dekomposisi tersebut, yaitu perubahan dari suatu stack ke stack lainnya. Yang kedua, membagi masalah ke dalam beberapa sub masalah yang relatif lebih mudah untuk diselesaikan. Baik, materi selanjutnya itu dunia balok. Dunia balok adalah sebuah dominan dengan karakteristik. Yang pertama, memiliki sebuah permukaan datar. Tempat menyimpan balok umumnya disebut dengan meja. 2. Memiliki sejumlah balok kotak yang berukuran sama. Dan yang ketiga, memiliki sebuah tangan robot yang dapat memanipulasi balok untuk memudahkan pendefinisian kondisi balok pada suatu stack yang ada di dalamnya. Selanjutnya itu dunia balok digunakan predikat-predikatnya sebagai berikut. Yang pertama itu on, A, B. Balok A menempel di atas balok B. Kemudian on stable, balok A berada di permukaan meja. Clear A, tidak ada balok yang sedang menempel di atas balok A. Masuk ke materi yang C, yaitu sedangkan untuk tangan robot yang digunakan, yaitu yang pertama holding A, tangan robot sedang memegang balok A. Yang kedua arm and feet, tangan robot tidak sedang memegang balok. Permasalahan yang akan dicari rencana penyelesaiannya adalah permasalahan yang memenuhi spesifik sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah balok sama. Yang kedua, balok yang berada pada intake stack juga berada pada goal stack. Yang ketiga, kondisi terdefinisi yang benar. Yang keempat, tangan robot tidak sedang memegang balok. Baik, materi selanjutnya itu goal stack planning. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, GPS menggunakan sebuah stack untuk menampung kondisi-kondisi di mana kondisi goal dan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi ketika pencarian solusi, dan operator-operator yang diajukan untuk memenuhi kondisi-kondisi tersebut juga tergantung pada sebuah base data yang menggambarkan current stack dan satu set operator yang dideskripsikan sebagai daftar predikat precondition, add and delete atau daftar path. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyelesaikan masalah. Di sini ada 3 langkah-langkah menyelesaikan masalah. Langkah pertama yaitu menyelesaikan sebuah masalah dalam menempatkan kondisi goal stack pada stack, dan kondisi tersebut akan disimpan dalam sebuah slot stack. Yang kedua, mengajukan current stack, kondisi-kondisi goal stack yang belum tercapai dimasukkan ke dalam stack masing-masing. Menempatkan sebuah slot. GPS tidak bisa atau tidak memiliki aturan khusus mengatur urutan pemasukan ke dalam stack dari kondisi-kondisi yang belum tercapai tersebut. Langkah ketiga, slot terisi yang berada paling atas pada stack akan diperiksa. Kemudian hal-hal ini akan dilakukan bergantung pada kondisi slot tersebut. Kondisi yang mungkin terjadi pada slot tersebut adalah sebagai berikut. Ya, ini kondisi-kondisi pada goal stack planning. Kondisi pertama, jika slot berisi kondisi yang sudah memenuhi current stack,
tetapi slot tidak terletak di dasar stack dan juga tidak terletak di atas slot yang berisi operator, maka isi slot akan di pop dari stack dan pemeriksaan dilanjutkan pada slot berikutnya. Pada kondisi kedua, jika slot berisi kondisi yang belum memenuhi current stack, maka isi slot akan di-pop dari stack-nya. Kemudian, sebuah operator yang sesuai dengan mencapai kondisi tersebut akan dimasukkan ke dalam stack. Setelah itu, serangkaian kondisi yang dibutuhkan dalam operator itu bisa diaplikasikan dan dimasukkan ke dalam sebuah slot stack. Kemudian, setiap kondisi dari rangkaian kondisi yang dibutuhkan operator agar dapat diaplikasikan tersebut dan dimasukkan ke dalam sebuah slot secara terurut, di mana kondisinya harus dicapai paling akhir dan dimasukkan paling pertama. Baik, pada kondisi ketiga, secara garis besar, jika slot kondisi atau rangkaian kondisi dan slot tersebut berada di atas slot yang berisi operator, maka si slot teratas dari stack tersebut akan di-pop. Kemudian operator pada slot tersebut atau berikutnya akan di-pop dan dimasukkan ke dalam antrian operator dalam perencanaan penyelesaian, dan current stack diupdate dengan pengaplikasian operator tersebut pada current stack berdasarkan daftar path. Kondisi keempat, di sini jika slot yang diperiksa adalah slot terdasar, maka akan diuji kesamaan antara current stack dan goal stack-nya. Jika sama, berarti goal stack telah tercapai, maka si slot akan di-pop dan pencarian perencanaan penyelesaian dihentikan. Jika berbeda, goal stack belum tercapai, maka langkah kedua diulangi. Jika kondisi yang terjadi bukan kondisi 4 setelah rangkaian tindakan yang berkesesuaian dilakukan langkah ketiga, maka diulangi. GPS mungkin menemukan jalan buntu yang didasari untuk meningkatkan biaya komputasi, ataupun yang tidak didasarkan membuat rencana yang penyelesaiannya tidak efisien. Maka jalan buntu yang tidak disadari tersebut karena GSP tidak memiliki aturan untuk mengurut pemasukan kondisi stack yang belum tercapai dalam aturan stack. Constraint posting, yaitu materi kita yang terakhir. Berbeda dengan GSP yang tadi, constraint posting yang berusaha mencapai kondisi goal stack dengan secara terurut berupa mencapai sebuah kondisi pada suatu saat dengan operator-operator yang dibangkitkan pada rencana penyelesaian yang dihasilkan terurut untuk menyelesaikan kondisi pertama yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua dan seterusnya, linear planning. CP bekerja secara paralel untuk mencapai kondisi pada goal stack atau non-linear planning berdasarkan kepada keyakinan bahwa pada kebanyakan masalah, sub-sub masalah perlu untuk dikerjakan secara stimulan. CP membangun rencana penyelesaian dengan bertahap, menganalisis operator-operator secara parsial, mengurutkan operator-operator, dan melekatkan variabel antara operator, sehingga pada suatu saat dalam proses penyelesaian masalah bisa didapatkan sekumpulan operator, meskipun cara yang jelas untuk mengurutkan operator-operator tersebut mungkin tidak dimiliki. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Pengujian berfungsi dalam suatu metode perencanaan dapat dilakukan pada suatu domain yang digunakan atau yang dinamakan dunia balok atau block world. Dunia balok dinilai cukup layak sebagai lahan pengujian karena tingkat kompleksitasnya, permasalahan yang mungkin ditimbulkan di dalamnya. Di dalam dunia balok dikenal sebagai istilah initial stack dan goal stack, yang masing-masingnya dipresentasikan oleh suatu komposisi dari sebuah balok. Kemudian ada satu set operator yang dapat diaplikasikan oleh sebuah tangan robot untuk memanipulasi balok. Permasalahan yang ada di dalam dunia balok adalah rangkaian operator seperti apa yang dapat mengubah initial
menjadi goal stacks. Rangkaian operator tersebut biasanya disebut sebagai perencanaan penyelesaian. Dua metode perencanaan yang cukup populer dan sudah pernah diuji oleh dunia balap adalah goal stack planning dan constraint posting. Nah, yang tadi seperti kita jelaskan tadi yang memiliki sebuah kelemahan dan keunggulan masing-masing dari segi kemudahan implementasi dan biaya komputasinya. GPS lebih unggul dibandingkan CP, sedangkan dari segi efisien rencana penyelesaian yang dihasilkan CP lebih unggul dibandingkan GSP.